Profesionalisme adalah kunci kesuksesan. Kunci ini selalu dipegang Kusuma Ida Anjani. Meski berkarir di perusahaan keluarga sebagai Direktur Inovasi dan Pengembangan Bisnis PT Mustika Ratu, ia tetap seorang profesional. Sebelum bergabung dengan Mustika Ratu yang dirintis neneknya Muriati Sudibyo, Ajeng berkarir di sektor perbankan internasional. Pendidikan tinggi Ajeng dilalui di 2 universitas Australia. Lulus program double degree Master of Business dan Master of Applied Finance Monash University Melbourne, serta meraih gelar Bachelor of Commerce dari Curtin University Perth. Tahun ini Ajeng dipercaya menjadi Ketua Pemilihan Putri Indonesia. Dalam posisi ini, Ajeng mengajak 39 putri Indonesia melek pasar modal. Literasi ini berlangsung atas kerjasama Yayasan Putri Indonesia, Mustika Ratu, dan Bursa Efek Indonesia. Mbak Ajeng, Mustika Ratu itu menjadi brand yang sudah sangat terkenal sebetulnya di Indonesia terutama. Selama ini sebetulnya dalam menjalankan bisnis, apakah semuanya itu menggunakan sumber daya dari internal atau juga sebetulnya menggunakan kerjasama atau apapun dengan pihak lain? Ya, baik Mas Rudi, kita banyak sekali melakukan kolaborasi dan juga kerjasama. Contohnya adalah tahun lalu kami bekerjasama dengan startup kosmetik yang juga Startup kosmetik? Betul. Oke, saya juga baru tahu ternyata untuk kosmetik pun ada startupnya ya? Betul. Oke. Dan di mana itu juga dimiliki oleh seorang young influencer terkenal. Saya sebut itu ada Mbak Wirda Mansur. Di situ kami berkolaborasi untuk menciptakan produk lip cream dan lip tint dengan inovasi yang memang ditargetkan untuk generasi muda sesuai dengan kebutuhan di masa kini. Oke. Jadi dari segi pengembangan produk. Lalu pada saat ini kami juga sedang tengah pengembangan sebuah produk di mana kami juga bekerja sama dengan multiklinisi yang memang kami bertujuan untuk menciptakan produk kesehatan. Produk kesehatan. Produk kesehatan tradisional. Ya. Dan banyak sekali lainnya, banyak juga kerjasama yang kami lakukan. Contohnya kemarin untuk mengusung tema Indonesia, kami juga menghadirkan Jejamu by Mustika Ratu dan jamu-jamu Mustika Ratu. Ini Jejamu maksudnya brand atau? Itu the new brand. New brand. Fresh jamu. Fresh jamu ya? Betul. Namanya Jejamu. Jejamu. Dan ini sudah dipasarkan atau baru akan dipasarkan? Kami sudah mulai pasarkan. Sudah mulai dipasarkan. Ya. Oke. Nah, itu untuk bahan raw-nya, bahan mentahnya itu apakah Mustika Ratu punya semacam kalau rumah tangga itu ada apotek hidup kan gitu ya. Ada perkebunannya kah atau sebetulnya juga bekerja sama dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan raw materialnya? Betul. Kami bekerja sama juga dengan petani binaan dan di luar itu kami juga memiliki perkebunan. Kami memiliki tempat pembibitan di daerah Ciawi, di mana di sana ditanam berbagai macam tumbuhan yang awalnya memang dimulai oleh Ibu BRA Muriati Sudibyo. Nah, dari situ akhirnya kami olah di pabrik kami yang memang sudah tersertifikasi halal dan juga memiliki standar ISO menjadi sebuah minuman jamu yang fresh. Tentunya untuk membuat sebuah jamu itu banyak sekali proses yang harus diperhitungkan, Mas. Jadi harus memang dosisnya harus tepat dan juga harus melalui proses pemilihan, contohnya yang tidak bertunas dan juga harus melewati proses pembersihan yang higienis. Itu dari petaninya itu, ini petani binaan kan? Ketika petani binaan itu menyerahkan atau istilahnya memberikan produknya ke Mustika Ratu, itu akan ada proses QC artinya? Betul. Kami memang memiliki tim R&D dan QC yang sangat kuat dan juga strict, sehingga pemilihan produk memang kami memilih produk yang terbaik. Karena kan memang itu sudah menjadi sebuah komitmen kami gitu. Artinya kalau disebut petani binaan, artinya Mustika Ratu juga membina para petani untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar kualitasnya Mustika Ratu, begitu kan? Ya. Itu berapa banyak jumlah petani? Ada sampai ratusan mungkin gitu?
Memang sudah lama itu dilakukan, Oke. jadi memang kami juga memiliki misi, kami percaya dengan kami melakukan ini itu juga mendukung perekonomian Indonesia. Oke. Karena kan memang itu ada di pergerakan ekonomi ada di situ. Oke, di bawah ya? Iya, betul. Oke, baik. Nah, ini juga saya punya catatan, katanya juga ada kerjasama dengan Indofarma. Iya, betul. Oke. Nah, ini di bidang apa ini? Ini kan kalau Indofarma tuh sekarang lagi ramai sebetulnya bicara soal vaksin. Ini Mustika Ratu nggak bikin vaksin sebetulnya kan? Kami memang seperti yang tadi kita diskusikan, Mas, memang kami itu berkomitmen untuk terus menghasilkan produk-produk kesehatan, terutama memang yang berbasis budaya dan juga herbal. Dalam kerjasama ini rencananya kami ingin bekerja sama untuk berkolaborasi untuk dari segi jalur distribusi dan juga dari pengembangan produk, pengembangan produk-produk herbal. Oh, oke. Karena kalau dipikir-pikir saat ini memang di Indonesia banyak sekali jamu. Tetapi yang menjadi OHT, obat herbal terstandar dan fitofarmaka itu masih sangat sedikit. Sehingga memang banyak sekali potensi jamu-jamu ini yang bisa diuji praklinis untuk menjadi obat herbal terstandar. Oke. Ini saya garis bawahi. Ini kita bicara sekarang soal obat ya, obat herbal terstandar. Karena tadi kalau saya tidak salah ada personal care, pilarnya itu ada juga dekoratif yang make up, terus yang kesehatan. Betul. Nah, ini sekarang ada obat. Ini termasuk di sini. Jadi ada 3 kategori. Pertama-tama itu adalah jamu. Saat jamu tersebut melalui proses praklinis, jamu tersebut dikategorikan sebagai obat herbal terstandar. Nah, apakah produk OHT ini sebelumnya juga sudah ada di Mustika Ratu atau ini akan menjadi produk tingkat lanjutnya dari jamu yang sebelumnya sudah diproduksi? Baik, di Indonesia masih sangat sedikit obat herbal terstandar dan juga fitofarmaka. Di Mustika Ratu kami memiliki produk yang sudah menjadi obat herbal terstandar, yaitu Slimming Tea dan sudah puluhan tahun berada di tengah-tengah konsumen. Produk Slimming Tea kami memang sudah terbukti secara praklinis, telah dilakukan uji praklinis di Tokyo MD University sebelumnya untuk menurunkan berat badan dan juga lemak darah. Tentu kalau misalnya dengan proses dengan bahan-bahan herbal tentu sangat aman, jadi tidak ada efek samping yang berbahaya. Mbak Ajeng, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talk masih akan kembali usai jeda.